Sementara pemirsa, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi angkat suara terkait nasib kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz. Ia mengatakan kondisi Selat Hormuz saat ini sedang tidak biasa. وضعیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز عادی نیست. شرایط در اونجا بسیار شکننده و خطرناکه و به همین دلیل کشتی‌هایی که میخوان از اونجا گذر کنن باید پروتکل‌های زمان جنگ رو رعایت کنند. برای رعایت این پروتکل‌ها همه کشتی‌ها موظفند که تک تک با طرف ایرانی کنترل کننده و تأمین کننده امنیت در تنگه هرمز تماس بگیرند و با رعایت پروتکل‌ها رد بشن. من امیدوارم که کشتی‌های اندونزی هم به زودی مذاکراتشون رو با طرف ایرانی آغاز کنند و به سلامت از تنگه هرمز رد بشن. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras bernada ancaman terhadap China. Trump menyebut China akan menghadapi masalah besar jika benar-benar mengirimkan bantuan senjata ke Iran. Intelijen Amerika Serikat membeberkan indikasi kuat China tengah bersiap mengirimkan sistem pertahanan udara baru ke Iran dalam beberapa pekan ke depan. Pengiriman ini diduga akan disalurkan melalui negara ketiga guna menyamarkan asal-usul senjata di tengah upaya mediasi gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung mengeluarkan peringatan keras bernada ancaman terhadap China. Trump mengatakan China akan menghadapi masalah besar jika benar-benar mengirim senjata ke Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? Sementara China melalui juru bicara kedutaan besarnya di Washington membantah dan meminta Amerika Serikat menahan diri dari tuduhan tanpa dasar. China mengklaim tidak pernah memberikan senjata kepada pihak manapun. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Breaking News. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Pihak Amerika mengatakan kegagalan dikarenakan Iran tak mau menerima syarat-syarat yang ditawarkan Amerika. Menurut Wakil Presiden Amerika, salah satu poin yang tak mencapai kesepakatan adalah permintaan Amerika yang meminta Iran untuk menghentikan produksi senjata nuklir. We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Sementara itu, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran menyatakan tetap tidak mempercayai Amerika meski telah terlibat dalam fase negosiasi. Iran juga menegaskan masalah Selat Hormuz bukanlah hal yang masuk dalam poin negosiasi dengan Amerika. توصیه‌ای داریم. توصیه اون اینه که آمریکایی‌ها اگر میخوان بیشتر از این آبروشون نره، اینقدر خلاصه خودشون رو به ریسمان کثیف و ضعیف رژیم صهیونیستی گره نزنن. خوب است آبروی آمریکا رو بیشتر از این نبرن. سیاست‌گذاری در کشور تو حوزه‌های کلان و راهبردی خب قطعاً با نظر رهبر انقلاب اسلامی است. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که ما با مذاکره بازیش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون
یک آبراهی است متعلق به ایران اسلامی و سالهای سال ما با گذشت و با مدارا با مهمان نوازی گذاشتیم، اومدن رفتن. الان میخوام از این حق مسلمه. Perundingan yang dimediasi Pakistan antara delegasi Iran dan Amerika digelar di Islamabad pada hari Sabtu. Pembicaraan ini dilakukan setelah gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu. Usai perundingan gagal, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance meninggalkan Pakistan pada Minggu pagi. Wakil Presiden J.D. Vance diantar sejumlah pejabat Pakistan saat akan naik ke pesawat di Pangkalan Udara Nur Khan pada Minggu pagi waktu setempat. Perundingan perdamaian Washington-Iran buntu karena Iran dinilai menolak mundur dari pengembangan program senjata nuklir yang menjadi salah satu syarat utama dari pihak Amerika Serikat. Pemirsa, tim penyelamat dikerahkan di seluruh Kiryat Shmona Israel menyusul serangan yang dilancurkan dari Lebanon. Laporan awal menunjukkan gangguan tersebut disebabkan oleh kerusakan pada infrastruktur tegangan tinggi. Alhasil daerah tersebut pun mengalami mati listrik. Hari Jumat waktu setempat terdapat serangan susulan di mana gelombang serangan pesawat tak berawak dan roket yang dilaporkan diluncurkan dari Lebanon. Pemerintah pun mengerahkan petugas dan tim penyelamat untuk menyisir dan evakuasi warga dari bangunan yang rusak akibat pecahan peluru dan puing-puing yang berjatuhan. Pemirsa, militer Israel terus melanjutkan operasi melawan Hizbullah dengan menyerang 120 target di Lebanon dalam 24 jam terakhir. Akibat serangan, sejumlah bangunan dan fasilitas umum rusak. Petugas mengangkut jenazah anggota pasukan keamanan negara Lebanon yang tewas dalam serangan udara Israel di Nabatiyeh. Pemerintah Lebanon mengonfirmasi serangan Israel terhadap istana pemerintah Nabatiyeh Serail menewaskan 13 personel kantor Direktorat Regional Keamanan Negara Nabatiyeh. Serangan Israel di Nabatiyeh menyebabkan sejumlah bangunan dan fasilitas umum rusak. Jumlah korban tewas akibat konflik yang berlangsung sejak 2 Maret hingga 11 April telah meningkat menjadi 953 orang. Militer Israel terus melanjutkan operasi melawan Hizbullah dengan menyerang 120 target di Lebanon dalam 24 jam terakhir. Eskalasi ini terjadi menjelang pertemuan delegasi tingkat tinggi Amerika Serikat dan Iran untuk menggelar negosiasi perdamaian di Islamabad, Pakistan pada 11 April. Tidak hanya serang pangkalan di Mismar, pejuang Hizbullah juga merudal pangkalan Zionis di Stella Maris, Israel. Pejuang Hizbullah terus menggempur pangkalan-pangkalan militer Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini terus dilakukan meski gencatan senjata Iran dan Amerika Serikat sedang berlangsung. Pejuang Hizbullah terus melakukan gempuran terhadap Israel usai serangan bertubi-tubi ke Lebanon. Pejuang Hizbullah juga melakukan serangan ke pangkalan Zionis Israel di Al-Bayada, Lebanon Selatan menggunakan drone. Hizbullah merilis video serangan drone yang menargetkan militer Zionis Israel. Pada serangan drone Hizbullah ini berhasil menyasar pangkalan Israel di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel.
Pemirsa, Hizbullah meluncurkan serangan roket yang menyasar Kiryat Shmona, salah satu kota di perbatasan Israel Utara. Nampak dalam video rudal Hizbullah meluncur dan menyasar bangunan yang berada di Kiryat Shmona. Akibat serangan tersebut, bangunan nampak rusak parah hingga menimbulkan asam hitam pekat. Usai mereda, sejumlah petugas nampak berjaga di lokasi ledakan. Sejumlah rudal diduga berasal dari organisasi militer Hizbullah meluncur di atas langit Israel dan meledak di udara. Luncuran rudal menerangi langit kota Naharia di bagian utara Israel. Sirine pun berbunyi memerintahkan warga agar waspada dan evakuasi diri. Sejumlah rudal bahkan meledak di udara. Diduga rudal berasal dari organisasi militer Hizbullah di Lebanon. Serangan pejuang Hizbullah ke sejumlah wilayah di Israel membuat hancur lebur akibat rudal. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel. Serangan rudal pejuang Hizbullah mengakibatkan kebakaran sejumlah rumah di wilayah Kiryat Shmona, Israel. Terlihat sejumlah tim penyelamat kewalahan melakukan pemadaman dan evakuasi korban dari lokasi kebakaran. Selain itu, dampak serangan rudal Hizbullah juga terjadi di kota Saget, Israel. Belasan kendaraan hancur dampak serangan rudal dari pejuang Hizbullah. Selain itu, dampak serangan rudal ini membuat warga berkumpul melihat lokasi serangan. Pemirsa, ribuan warga Israel menggelar aksi protes anti perang di Tel Aviv pada Sabtu waktu setempat. Warga Tel Aviv menyuarakan penolakan terhadap perang yang dinilai tidak memiliki arah penyelesaian yang jelas. Ribuan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv Sabtu waktu setempat untuk menyuarakan penolakan terhadap perang AS Israel dengan Iran yang dinilai tidak memiliki arah penyelesaian yang jelas. Massa membawa potret korban serta spanduk bertuliskan hentikan mesin perang dan perang tanpa strategi keluar adalah bunuh diri nasional. Sejumlah demonstran juga tampil dengan menggunakan topeng Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel. Aksi protes ini sempat diwarnai ketegangan dengan aparat kepolisian mengawal dan mengamankan sejumlah demonstran yang terlibat adu argumen di lokasi. Salah satu peserta aksi menyebut jumlah penentang perang terus meningkat dari hanya puluhan orang di awal konflik hingga kini mencapai ribuan. Ia menyampaikan saat ini persentase masyarakat yang mendukung perang turun menjadi 50%, bahkan mewakili mayoritas suara publik. Aksi protes ini digelar bersamaan dengan momen negosiasi damai antara delegasi Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan berlangsung di Islamabad. Kami akan segera kembali, tetaplah di Breaking News.
يلا يا اخي يلا يا حبيبي بالعافيه. Pemirsa televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman yang menunjukkan 3 kapal tanker tertahan di Selat Hormuz beberapa jam setelah perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad. Menurut laporan kantor berita Iran, kapal tanker super berbendera Liberia Serifos bersama dengan kapal tanker super berbendera China Cosper Lake dan Heronghai sebelumnya meninggalkan pelabuhan London dengan melewati Pulau Larak di Iran. Masing-masing kapal tanker yang terhenti membawa hingga 2 juta barel minyak mentah. Hal tersebut terjadi setelah negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan. Kapal-kapal yang tertahan menegaskan bahwa kondisi Selat Hormuz belum menentu. Iran masih menerapkan protokol ketat untuk setiap kapal yang melintas. Sementara Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance meninggalkan Pakistan setelah negosiasi dengan Iran terkait upaya mengakhiri perang buntu. Wapres Amerika Serikat tinggalkan Pakistan pada Minggu pagi. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Ishaq dan Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Lapangan Asim Munir mengantar J.D. Vance saat naik ke pesawat di Pangkalan Udara Nur Khan. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance meninggalkan Rawalpindi pada Minggu pagi setelah perundingan perdamaian Washington-Iran buntu. Iran dinilai menolak mundur dari pengembangan program senjata nuklir yang menjadi salah satu syarat utama dari pihak Amerika Serikat. Well, good morning, everybody. And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms.